Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling Kurikulum Merdeka, materi keempat dari bidang layanan pribadi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah disiplin diri, kunci meraih kesuksesan. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, sebelumnya kita akan awali dengan melihat apa itu disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma, dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai-nilai yang positif dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau kerja. Dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu disebut disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupa pengaturan perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Oke, lalu apa saja manfaat dari disiplin diri? Mengapa kita harus disiplin? Disiplin diri akan terasa manfaatnya jika kita memiliki suatu impian dan cita-cita yang ingin dicapai. Kita harus mendisiplinkan atau melatih diri untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika disiplin adalah akar, maka sudah pasti kesuksesan adalah buahnya. Perlu diketahui keuntungan disiplin diri agar termotivasi untuk belajar disiplin diri. Adapun keuntungan disiplin diri yaitu yang pertama agar tetap fokus pada tujuan, kemudian yang kedua mendorong suatu kegiatan menjadi tepat sasaran, hemat dan cepat, kemudian yang ketiga menjaga keseimbangan dalam beraktivitas, yang keempat membangun pola pikir yang kuat, kemudian yang kelima lebih banyak pencapaian, yang keenam adanya keteraturan dalam beraktivitas, kemudian yang ketujuh tumbuhnya ketenangan, kemandirian dan percaya diri, dan yang terakhir menumbuhkan sikap patuh. Nah, pertanyaannya adalah mengapa disiplin itu sulit untuk dilakukan? Kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Namun, untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? Manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban, apapun beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Pepatah mengatakan, kita akan lebih mudah menerapkan disiplin diri jika kita mencintai apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama. Disiplin diri adalah perilaku yang bisa dipelajari. Disiplin diri dapat dibentuk dengan latihan dan pengulangan dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan kebiasaan yang baik, mengurangi kebiasaan yang buruk, membuat perubahan sederhana. Adanya peningkatan disiplin diri sangat memungkinkan hidup lebih bebas dengan membantu kita mendapatkan bentuk pilihan yang tepat. Oke, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis atau macam-macam disiplin. Disiplin ini dibagi beberapa macam atau jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, disiplin dalam menggunakan waktu. Merupakan dapat menggunakan dan juga membagi waktu dengan baik.
karena waktu itu sangat berharga dan juga salah satu kunci kesuksesan itu adalah dengan bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Ini berarti senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Kedisiplinan tersebut di sini sangat diperlukan. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menganjurkan hamba-Nya untuk disiplin. Yang ketiga, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedisiplinan ini merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Apabila terjadi erosi disiplin itu, maka pencapaian pendidikan akan terhambat. Selain dari semacam jenis disiplin di atas, di bawah ini juga terdapat macam-macam disiplin lainnya, yaitu diantaranya yang pertama, disiplin diri pribadi. Disiplin pribadi itu menganut beberapa unsur seperti adanya sesuatu yang harus ditaati atau juga ditinggalkan dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua, disiplin sosial. Disiplin sosial ini merupakan disiplin yang berhubungan dengan masyarakat atau juga dalam hubungannya dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, disiplin nasional. Disiplin nasional ini bisa diartikan sebagai status mental bangsa yang tercermin dalam suatu perbuatan yang didapat dalam bentuk keputusan serta juga ketaatan. Dilakukan dengan secara sadar ataupun juga dengan melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. Nah, lalu apa saja kiat-kiat untuk membentuk disiplin diri? Berikut ini ada beberapa kiat-kiat khusus untuk membentuk disiplin diri. Di antaranya yang pertama, kenali diri sendiri. Hal yang harus pertama kali dilakukan dalam mendisiplinkan diri biasanya dengan mengenal ketidakdisiplinan yang ada pada diri. Berapapun banyak ketidakdisiplinan, maka perlu untuk dipetakan kemudian membuat perencanaan untuk menanggulanginya. Optimis dapat menanggulanginya, senantiasa mengontrol ketidakdisiplinan yang telah dipetakan. Yang kedua, tentukan impian atau cita-cita. Impian akan terwujud tergantung apa yang dilakukan pada hari itu. Jika bermalas-malasan atau menunda segala sesuatu yang bisa mendorong terwujudnya impian, maka sesungguhnya itu merupakan sebuah kegagalan atau menunda tergapainya impian. Kemudian yang ketiga, mengatur waktu. Waktu adalah pedang. Jika salah dalam memanfaatkannya, akan berakibat fatal terhadap diri, begitu pepatah katakan. Mengatur waktu memang cara terbaik dalam membentuk disiplin diri. Ikuti jadwal yang telah dibuat, perencanaan yang baik berdampak pada hasil yang memuaskan, mulailah dengan membuat rencana harian. Kemudian yang selanjutnya, memiliki pertahanan diri terhadap semua godaan. Banyak cara untuk mendisiplinkan diri, salah satunya adalah menjauhkan diri dari godaan yang dapat menjerumuskan pada perubahan pengaruh yang buruk. Sudah menjadi hukum alam, dalam setiap usaha sudah pasti ada godaan dan gangguan. Kemudian yang kelima, memberi penghargaan pada diri sendiri. Sejatinya, disiplin itu mirip dengan menunda kesenangan. Dengan memutuskan menunda kesenangan sesaat, akan mendapatkan kesenangan yang jauh lebih besar sebagai harga perjuangan dalam menempuh disiplin diri. Menunda kesenangan kecil demi kesenangan besar yang menanti ujung perjuangan. Namun tak perlu lama menunggu untuk mendapatkan kesenangan itu, sebab bisa disiasati dengan memberikan penghargaan terhadap diri sendiri, dengan menghadiahkan diri sendiri dengan sesuatu yang sederhana namun menyenangkan. Selanjutnya yang keenam, carilah dukungan dari orang terdekat. Dukungan dari orang terdekat seperti keluarga atau teman baik sangat membantu dalam hal disiplin diri. Hal ini karena semangat akan meluap atas dukungan serta dapat merayakan pencapaian-pencapaian yang diperolehnya. Nah, demikian tadi adalah materi tentang cara membangun disiplin diri sehingga kita akan mencapai sukses. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita lebih bisa disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.